Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik pemirsa dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Andi Fitrah, makin berkah dengan Islam Kafah. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Semoga ini menjadi momentum kita untuk menjadi momentum tegaknya kembali Islam Kafah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu syariah Islam, jaminan kebaikan untuk umat manusia. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, yaitu Ustadz Zahruddin. Segera saya sapa saja beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Gimana? lagi. Ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang lain. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Sampai saat ini puasanya masih lancar dan aman terkendali. terkendali. Seperti takjil-takjil yang di jalanan lancar. Masya Allah. Baik, kita kali ini akan membahas satu tema, yaitu syariah Islam, jaminan kebaikan untuk umat manusia. Jadi dalam pemahaman kebanyakan orang bahwa Islam itu hanya sekedar ibadah-ibadah ritual saja. Seperti apa itu Islam sebagai jaminan kebaikan untuk umat manusia? Nah, untuk itu kesempatan kepada Ustadz saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa dakwah Sultan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan tema yang kita bahas hari ini, perlu untuk kita pahami bersama dulu bahwa syariat Islam, dimensi syariat Islam ini mencakup 3 hal. Jadi ada hablum minallah, kemudian hablum minan nafsi, dan hablum minan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam untuk mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, bagaimana manusia berhubungan dengan Rabb semesta alam, bagaimana manusia berhubungan atau memperlakukan dirinya sendiri, dan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan kita dengan Allah inilah yang kemudian diatur melalui hukum-hukum Islam terkait dengan ibadah mahdoh, sholat, puasa, haji. Nah, terkait dengan diri sendiri, kaitannya dengan hukum-hukum terkait dengan makanan dan pakaian, akhlak, ya. Jika kaitannya dengan hablum minan nas, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, nah, disitulah kita akan dapati syariat Islam yang mengatur bagaimana kita melakukan jual beli, pernikahan, ya. Bagaimana hukum-hukum seputar interaksi laki-laki perempuan, pengaturan ekonomi, pengaturan pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, inilah 3 dimensi syariat Islam, sehingga tidak ada lagi orang yang beranggapan bahwa syariat Islam ini hanya ritual. Jadi kalau hanya ritual, ya berarti hanya terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh.
Maka ketika ditanya Islam itu apa, ya orang akan spontan menjawab Islam itu ya sholat, zakat, haji, ya sedekah, mungkin menutup aurat, akhlak, paling jauh ke situ. Tapi kalau berbicara tentang misalnya dalam perkara berbangsa, bernegara, politik, nah di situ dianggap bebas nilai. Jadi Islam tidak mengatur itu, atau kalaupun ada misalnya aturan Islam tidak wajib. Nah, padahal kalau kita bicara syariat Islam ya jelas di situ terkait dengan status perbuatan kita. Ada namanya ahkamul khamsah, jadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Misalnya sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Begitu juga dengan syariat yang lain terkait apakah itu yang terkait dengan diri kita sendiri, bagaimana kita hubungan kita dengan diri sendiri ataupun hubungan kita dengan manusia yang lain. Ada hukum wajib dan sunnah. Nah, ini yang saya kira yang pertama terkait materi kita. Yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya yang mulia. Ini adalah konsekuensi dari keimanan kita. Jadi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah selayaknya dan sepantasnya mereka terikat dengan syariat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim." Jadi tidak pantas laki-laki beriman, perempuan beriman kalau Allah sudah menetapkan satu keputusan tapi mereka menganggap ada pilihan lain. Ya, jadi Allah putuskan A, ya orang beriman itu ikut apa yang sudah Allah tetapkan, bukan kemudian menganggap ada pilihan lain yang bisa dipilih. Ya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi jawaban orang mukmin itu ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan hukum Allah, maka jawaban mereka adalah kami dengar dan kami taat, kami patuh. Nah, ini orang beriman. Nah, makanya perintah puasa itu misalnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi objek seruannya adalah orang beriman. Kalau seandainya dia beriman, seharusnya dia berpuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dengan berpuasa itu, maka kita akan tergolong hamba-hamba yang bertakwa. Karena memang definisi takwa itu oleh para ulama adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Jadi takwa itu adalah mengerjakan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Nah, puasa diwajibkan kita lakukan, itulah takwa. Tidak disebut takwa misalnya dia puasa tapi tidak sholat fardu. Nah, karena berarti iya betul, apalagi kalau cuma sholat tarawih. Cuma sholat tarawih tidak sholat fardu. Yang sunnah dilakukan, yang wajib justru ditinggalkan. Ini tidak sebagaimana karakter takwa yang dikehendaki. Nah, jadi ini yang pertama, bahwa syariat Islam itu adalah konsekuensi logis dari keimanan. Kalau mengaku beriman, maka konsekuensinya terikat pada syariat Allah, terikat pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah syariat Islam ini insya Allah mudah. Jadi Allah tidak pernah membebani kita dengan satu perkara yang dimana perkara itu di luar kesanggupan kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, saya kira ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah tidak mungkin membebani kita di luar kesanggupan kita. Allah tidak menghendaki kesukaran untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi persepsi yang harus dibangun itu adalah bahwa hukum Allah ini mudah. Semua kita bisa melakukan. Gitu. Nah, sehingga tidak ada rasa berat, sehingga tidak mendongkol dalam melaksanakan syariah ini. Oh, ini terlalu berat. Tidak. Persoalannya itu mau atau tidak. Karena syariat ini mudah. Contoh puasa. Puasa ini kan bagi yang mampu. Jadi misalnya dikecualikan faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi puasa ini wajib. Tapi boleh berbuka ketika kondisinya misalnya dia sedang sakit. Kalau dia sakit atau dia sedang dalam perjalanan yang menyulitkan dia untuk berpuasa, maka dia boleh mengganti hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu untuk menggantinya berpuasa di bulan lain. Sholat, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, dengan berbaring. Jadi insya Allah syariat Allah ini mudah. Semua orang bisa melakukan. Ya, hanya tadi persoalannya itu adalah bukan pada bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau. Mau kan, atau tidak mau. Kebanyakan orang itu kan ketika di contoh perintah sholat saja kan. Iya. Sholat ketika sholat subuh itu berat katanya. Karena masih mengantuk. Iya. Jadi lebih pilih tidur daripada Jadi itu berarti dia tidak mau. Bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu. Dia tidak mau. Iya, jadi ya sebenarnya kalau kita analoginya begini, ada batu. Kita lihat, waduh, ini berat nih. Ya belum juga diangkat, sudah menyerah. Ini kan berarti tidak mau. Kecuali dia sudah mencoba mengangkat dan ternyata sudah mengerahkan daya upaya, ternyata batu itu tidak bisa bergeser. Nah, itu baru ya di luar kemampuan dia. Ada rukhsah kalau dalam Islam, tidak mampu berdiri, duduk, ya. Nah, seperti itu. Jadi lakukan dulu. Kalau yang tadi itu ya mengantuk itu manusiawi. Ya, tapi memang kan kita harus memaksakan. Kita harus memaksakan diri. Ya nanti ketika sudah kita lakukan, nah baru di situ kemudian kita kalau misalnya kesulitan ada rukhsahnya. Ya kalau sakit boleh berbuka di siang hari Ramadan dan lain sebagainya. Nah ini yang kedua terkait dengan syariat Islam ini. Jadi yang pertama, syariat Islam itu adalah konsekuensi logis dari keimanan kita. Jadi kita tidak betul-betul beriman, atau mungkin imannya palsu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak beriman. Katakanlah Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Jadi sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Jadi disebut tidak beriman, tidak sempurna keimanan kita sebelum kita taat kepada Allah. Nah, takwa itu yang kita gembleng di 1 bulan Ramadan ini. Jadi dengan menjaga puasa kita itu dari perkara-perkara yang dapat membatalkan baik puasa itu sendiri ataupun pahalanya, ya. Itu kita jaga betul. Kita bukan hanya kita jaga, tapi kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Malam hari kita sholat tarawih, kita tadarusan, memperbanyak zikir, doa, memohon ampun, istighfar dan lain sebagainya. Nah ini yang kedua ya. Nah yang ketiga adalah bahwa syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi Islam ini syariatnya itu bukan hanya petunjuk untuk
Orang beriman saja, tapi untuk seluruh manusia. Dia beriman atau tidak. Nah, jadi syariat Islam ini solusi. Jadi Islam ini Allah yang menciptakan kita tahu betul persoalan yang akan kita hadapi itu seperti apa. Maka Allah turunkan Islam sebagai solusi, petunjuk ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an hudan. Petunjuk. Artinya petunjuk itu kan kalau kita lagi ada masalah apa? Kalau kita lagi ada masalah, saya minta petunjuk dulu nih ya. Saya minta pencerahan. Kan begitu. Nah, jadi karakter Islam itu solusi. Dia memberikan solusi. Masalah kita apa? Ini solusinya. Ya. Masalahnya apa? Ini solusinya. Dan semuanya sudah ada di dalam Islam. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, ini hudal linnas. Jadi bukan hanya petunjuk bagi orang beriman. Ya. Seluruh manusia. Tapi untuk seluruh manusia hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini yang juga harus dipahami, diresapi ya, didalami oleh kita khususnya kaum muslimin supaya kita menghadirkan Islam di tengah masyarakat itu tidak eksklusif. Jadi seolah-olah syariat Islam itu hanya untuk orang Islam saja. Tidak begitu. Kalau dalam perkara akidah memang kita tidak memaksakan la ikraha fiddin. Tapi Islam itu syariatnya harus dilihat sebagai solusi tadi. Sama seperti persepsi kita ketika melihat peraturan terkait kewajiban untuk menggunakan helm misalnya. Helm itu diwajibkan kepada setiap orang tanpa lihat lagi dia itu agamanya apa. Mau dia Muslim, dia Kristen, ya, Hindu, Buddha, atau bahkan orang ateis sekalipun, dia wajib pakai helm. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan dia sendiri. Pakai masker juga begitu. Kan tidak ditanya agamanya apa dulu. Kalau agamanya Islam wajib pakai masker. Tidak begitu, iya. Yang karena ini non Muslim tidak wajib pakai masker. Kan bukan begitu. Nah, jadi Islam itu harus dihadirkan di tengah manusia sebagai solusi. Nah, sebagaimana juga misalnya ketika ada kasus pencurian. Jadi kriminalitas ini kan masalah ini. Ini masalah kita. Jadi tiap saat itu kriminalitas ini bukan berkurang, makin hari justru makin bertambah. Lapas-lapas kita penuh sesak. Bahkan variasi kriminalitas ini terus berevolusi setiap saat. Ada macam-macam ya. Perzinahan juga begitu marak dan lain sebagainya. Maka Islam itu hadir untuk itu sebagai solusi. Bagaimana caranya untuk menekan pencurian? Islam punya solusi. Ya, setidaknya misalnya ada hukum-hukum terkait bagaimana pengaturan distribusi kekayaan. Ya, hari ini kekayaan itu hanya berputar di segelintir orang. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin tambah melarat. Ini yang terjadi. Karena kita di bawah naungan sekularisme kapitalisme. Ya, sebuah pandangan hidup, sebuah ideologi, sebuah mabda yang memang menitik beratkan pada individualistik. Nah, sementara di dalam Islam misalnya ada ayat yang berbunyi kaila yakuna dulatam bainal agniya. Jadi jangan sampai harta itu hanya beredar di sekelompok orang saja. Jadi masalah distribusi kekayaan, kenapa dia mencuri? Boleh jadi karena itu. Mungkin dia punya keluarga yang harus dia nafkahi, kemudian dia tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, maka ini yang harus dilakukan dari aspek ekonomi, ada ekonomi Islam yang mengatur itu. Kewajiban negara lah yang memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mampu balik laki-laki untuk bekerja. Sebagaimana Nabi SAW ketika menjumpai ada seorang laki-laki sehat, tidak bekerja, maka Rasulullah memberikan dia beberapa dirham, nah, kemudian setengahnya untuk nafkah keluarganya, setengah lagi untuk membeli kapak untuk digunakan mencari kayu bakar. Nah, jadi menyiapkan lapangan pekerjaan. Jadi negara itu harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, jangan sampai negara itu
justru menyiapkan lapangan pekerjaan bagi warga negara lain itu. Ini masalah ya, ada itu ya di Wakanda ya. Jadi justru yang difasilitasi adalah orang asing itu, tenaga kerja asing. Ketika terjadi konflik karena memang di sana ada kesenjangan gaji, wah yang dibela adalah tenaga kerja asing itu. Jadi rakyat dianatirikan ya, jadi listrik mahal, cabut meteran, daging mahal, makan bekicot dan lain sebagainya. Nauzubillah. Jadi justru rakyat diabaikan. Maka wajar kalau orang akhirnya menempuh jalan-jalan yang haram. Karena memang tadi ya ada juga yang mengatakan yang cari yang haram saja susah, apalagi yang halal ya. Ini kan ya ini salah pasti ya. Ini tidak beriman bahwa Allah itu adalah khairur razikin. Jadi Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau dia mau sabar ya tawakal, insya Allah rezekinya itu sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Baik, terkait dengan Islam untuk mengelola sumber daya alam. Kita tahu sendiri kan bahwa negeri kita ini kaya dengan sumber daya alam. Betul. Tongkat jadi tanaman, batu jadi tanaman itu kan sudah populer di negeri kita. Tapi kenyataannya itu negeri kita itu malah lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Apakah Islam bisa mengatur soal itu? Iya. Jadi betul, tidak ada yang meragukan bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya raya. Zamrud Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa, walaupun katanya itu dulu, karena sekarang zamrudnya sudah dibabat habis sama perusahaan-perusahaan, jadi hutannya habis, ya. Termasuk kita, Sulawesi Tengah ini kaya raya, ya. Saking kayanya kita sampai Elon Musk itu bela-belain pakai batik bomba. Nah, kenapa? Ya karena ya kita tahu lah dia punya Tesla ya, pabrik mobil listrik, ya mobilnya tidak bisa jalan kalau tidak ada baterainya. Nah baterainya itu sumbernya itu dari kita, dari Sulawesi Tengah, di Morowali itu nikel. Ya, litium itu adalah bahan baku baterai. Ya, untuk handphone apa segala macam yang hari ini berkembang. Ya, jadi bisa kita bayangkan. Jadi kita ini negeri yang kaya raya. Apa yang tidak ada? Batu bara melimpah. Tadi nikel, emas di Papua itu sehari Freeport itu bisa menghasilkan sekitar 120-an kilogram emas per hari. Nah, itu per hari 120 kilogram ya. Ini bukan 120 gram. 120 kilo. Nah, itu emas, baru emas, belum batu bara, belum nikel, belum minyak bumi, belum yang lain-lain. Itu baru dari Papua, belum mungkin di tempat yang lain, Poboya, di mana lagi ya, ada macam-macam. Nah, jadi kita ini kaya dengan sumber daya alam. Tapi ironis tadi ya tidak usah jauh-jauh. Justru kita tidak menikmati kekayaan alam itu. Harusnya kita ini menikmati nikel kita itu, tapi rasa-rasanya saya secara pribadi tidak menikmati. Saya yakin antum juga tidak menikmati itu ya. Bahkan mohon maaf, kita justru dikejar-kejar dengan pajak ya, retribusi inilah, sampah, bayar inilah, aduh. Tapi kenyataannya pajak juga dikorupsi. Betul. Nah, itu jadi sudah dipajak, kita dikorupsi lagi. Nah, inilah saya kira misalnya kita muhasabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Nah, jadi kalau kita ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan itu dari langit dan dari dalam bumi. Nah, ini coba. Ini kemanapun kita menunjuk, itu di sana kalau bukan bumi, ya langit. Jadi sembarang kita menunjuk, kalau bukan bumi, langit. Itu artinya keberkahan itu dari mana-mana, unlimited. Nah, saya kasih contoh begini, ketika Islam itu diterapkan, Sayyidina Umar bin Khattab itu sanggup
membayar gaji guru di masa beliau itu 15 dinar. 15 dinar itu Nah, 15 dinar. Satu koin dinar, koin emas itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 15 dinar itu hampir setara dengan 50 juta rupiah. 50 juta rupiah gaji Hampir. guru. Hampir 50 juta. Hampir 50 juta rupiah itu Gaji di masanya masa gaji guru di Sayyidina masanya Umar. Sayyidina Umar. Insya Allah. Sekarang gaji guru berapa yang sertifikasi sudah tidak sampai itu ya. Nah, ini di zamannya Sayyidina Umar waktu itu belum ada tambang, belum nikel belum keluar, emas belum keluar dari perut bumi, minyak bumi belum ada, batu bara belum ada. Tapi rakyat itu bisa sejahtera. Afrika itu di masanya Sayyidina Umar juga sempat tidak ada yang menerima zakat. Di masanya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau sanggup memberikan santunan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan, di setiap bulan Ramadan, per kepala itu dikasih 1 dirham. Jadi sekitar 30.000 rupiah. Istilahnya THR, Ustaz. Ya bukan THR karena ini dibayarkan per hari. Per hari. Kita Masya Allah. per hari di bulan Ramadan dapat 30.000. Nah ini kalau kita hitung-hitung itu berarti angkanya hampir 900.000 satu bulan. Itu per satu kepala. Iya, jadi kemarin ada BSU di Wakanda itu 600.000 rupiah satu tahun. La haula wala quwata illa billah. Harusnya malu dengan Sayyidina Utsman itu ya. Iya tadi emas belum keluar, jadi kalau negeri ini dikelola dengan prinsip takwa itu, insya Allah keberkahan itu, wah, saya kira kita akan nikmati. Hanya saja memang salah kelola ini, sudah salah kelola tadi, dikorupsi lagi apa segala macam, ya sudah tambah ambiar kita ini, habis. Dan manfaatnya itu bukan cuma untuk orang Islam, Ustaz. Betul, manfaatnya bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia, baik. Dan sejarawan Barat itu sudah mengakui, jadi bukan hanya sejarawan Muslim, mereka sudah mengakui itu bahwa kesejahteraan itu para khalifah itu telah memberikan kesejahteraan dalam waktu yang sangat panjang, dalam bentang wilayah yang sangat luas, ya, Muslim maupun non-Muslim. Jadi bukan hanya hidup rukun, damai antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain, tapi juga mereka merasakan kesejahteraan yang luar biasa, kemajuan sains dan teknologi sebagaimana diakui juga oleh Mas Elon itu ya, Mas Elon ya, Elon Musk kalau disebut Mas Elon. Kalau masuk Indonesia ya, Mas Elon. Mas Elon. Itu mungkin dia jual Mas Joko. Nah, jadi dia pidato dia diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan di KTT pemimpin-pemimpin dunia, dan dia bilang dia muji-muji tentang khilafah Islamnya. Jadi dia memuji-muji pemerintahan Islam. Kata dia ketika Romawi runtuh, maka muncul khilafah sebagai mercusuar kebaikan. Dan kemajuan Eropa yang hari ini, kemajuan peradaban dunia hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih khilafah Islam. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk orang itu takut dengan syariat Islam. Tadi saya bilang jangan alergi dengan syariat Islam. Soal akidah itu tidak ada paksaan di dalam Islam. Tapi bahwa syariat Islam itu harus dipahami sebagai solusi. Masalah kita ini banyak, korupsi, kriminalitas, ya. Nah, seperti menutup aurat. Mungkin orang akan gengsi menutup aurat. Loh, saya kan bukan orang Islam, kenapa harus menutup aurat? Sama analoginya itu tadi seperti orang pakai masker, ya. Jadi menutup aurat itu adalah solusi yang diberikan oleh Islam supaya perempuan itu terjaga dari tipu daya syahwat, ya, pelecehan seksual, apa segala macam. Jadi itu justru melindungi kaum perempuan. Harusnya dipahami seperti itu. Orang pakai masker kan awalnya banyak mengeluh, ini panas lah, begini-begini. Tapi sesak, itu sesak, tapi ini juga justru berbahaya. Kalau dilepas itu berbahaya. Nah, harusnya dipahaminya seperti itu sehingga syariat Islam ini akan lebih mudah diterima oleh siapapun. Memang ada hukum potong tangan, hukum rajam, tapi kan yang dipotong tangannya itu kan pencuri, yang dirajam itu pezina, yang dicambuk itu pezina, yang
Dihukum kisos itu pembunuh. Kalau Anda bukan penjahat, kenapa takut dengan syariat Islam? Justru syariat Islam itu akan mengurangi tingkat kriminalitas, ya, dan lain sebagainya. Itu kita akan hidup aman, sentosa, tidak ada orang yang khawatir dengan hartanya, tidak ada orang yang khawatir dengan kehormatannya, karena semuanya terjaga. Jadi ada maqasidus syariah. Islam menjaga harta, menjaga darah, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, menjaga akal. Ini kalau syariat Islam diterapkan, insya Allah rahmatan lil alamin. Tapi harus kafah. Bukan Jangan jangan setengah-setengah, berbahaya, justru malah jadi masalah. Ya, makanya saya di masjid tidak saja, tidak usah di luar. Itu masalah. Makanya kita ini betul. Jadi momentum Ramadan ini harus betul-betul jadi momentum untuk kita berislam secara kafah. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya kali ini di program Teman Sahur. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi pencerahan bagi kita, bisa menjadi tambahan sakofah kepada kita. Dan terima kasih kepada para pemirsa yang masih setia bersama kami. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada saat kami ucapkan terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Untuk itu kepada para pemirsa dakwah Sulteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa selalu like, komen dan subscribe dan bagikan video ini ke sebanyak-banyak teman-teman kita agar lebih banyak yang tercerahkan dengan dakwah-dakwah yang bisa meningkatkan giroh semangat kita untuk menegakkan Islam kafah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.